By the way, teman-teman, malam ya, malam ini kita tuh bakal ngobrol-ngobrolin seputar ini kan aktivitas apa, udah mulai normal nih aktivitas kegiatan kita lah, entah itu kerjaan kantor kita, terus mungkin apa kerjaan kantor atau bisnis, atau mungkin yang kalian udah mulai kuliah, mulai mulai enggak di rumah lagi lah. Nah itu kan gimana sih cara biar kita kita itu bisa tetap trading terus, karena apa, karena kan kebanyakan dari kita kan mulai trading kan pas masa pandemi ya, which mean ketika pandemi kan lebih banyak di rumah, terus kegiatan apa segala macam kan juga di rumah, jadi eh, trading itu lebih gampang gitu. Nah bayangkan kan, tapi kebanyakan dari itu kan yang generasi kolonial ya, kalau orang-orang sebut kan Gue deh. generasi kolonial. Itu kan belum belum terbiasa ya, maksudnya sambil kerja Hmm. atau mungkin udah Hmm. ngantor terus mesti trading gitu ya. Dan Hmm. malam ini kita akan membahas itu, kita akan sharing karena Iya. gue juga dulu trading sebelum corona, itu memang tradingnya sambil kerja gitu, sambil jualan gitu ya. Jadi nah semenjak corona akhirnya full di trading. Hmm. Nah ini kan mulai balik lagi nih ke kondisi normal. Nah ntar gue sama Ale juga bakal share. Nah mungkin Hmm. teman-teman yang mungkin yang belum tahu Ale, nah ini siapa Ale ini, eh, salah satu influencer di Instagram dan juga eh, stock enthusiast ya Ale. Jadi eh, Nah, yang apa istilahnya, Ale gue juga angkatan tetap apa, lumayan lumayan angkatan ini ya Le. lumayan apa Nutut. nih? Cuan mulu. Nah, Wah, Arvin udah Arvin. ini ada Aduh. Sultan. Nah, itu apa si Ale ini kan juga apa cukup aktif di luar. Lu juga Hmm. bagian tim dari ini ya, Ale, apa? Satgas Covid ya. Iya, Sampai gue sekarang masih nggak? ngebantuin ya. Sekarang sih kayaknya kemungkinan udah mulai berkurang sih, udah berkurang Oh, karena kan oke. sebenarnya plan Ale market maker mana ada Arvin gila. Ya, jadi Hmm. jadi Ale ini cukup banyak aktivitas, tapi sembari itu dia bisa trading gitu loh teman-teman. Nanti kita akan Iya, ngobrol bisa itu, bisa dan banget. jangan lupa nanti kita akan bagi-bagi apa ya, Saham 6 gue. lot saham WRG ya, untuk 3 orang pemenang. Jadi WIRG. masing-masing bakal dapat dua dua Dua, saham. Nah, dua. ntar caranya itu adalah dengan silakan screenshot live-nya kita, terus tag Ale, tag kita di hot community underscore. Nah nanti Hmm. pemenangnya akan diumumin pada hari Minggu gitu ya, seperti biasa. Hmm. Jadi Minggu akan diumumin siapa pemenang yang beruntung dapat THR berupa 2 lot Saham apa 2 lot WIRG. saham BRG ya, lumayan kan lah ya, buat Lumayan jajan-jajan kan banget. lumayan Iya. tuh. Nah Ya kita kan dari tentuin, makanya kalian berdoa besok saham WRG-nya naik, jadi kebuka. kalian dapatnya lebih banyak gitu. Saham WIRG-nya kebuka, jangan di ini, jangan jangan apa, jangan turun jangan lagi ya Le. di bener. Itu si Arvin nggak perlu minta kali, lu banyak lu soal saham WRG, Iya. Kok ini gue warnanya berhenti sih udah sekalian. nggak tulis lagi. Iya, gitulah. Terus terus. Nah mantap. Nah Le, yuk kita Hmm. mulai. Mungkin Le, Boleh boleh sebelum boleh. kita ngobrol sama topik kita, gimana Le trading lu hari ini, akhir-akhir ini? Trading, kalau gue sih jujur gue suka sih untuk kayak trading di bulan ini, apalagi ya di Hmm. bulan-bulan Market sebenarnya enak ya. market enak, tapi gue nggak Hmm. expect sebenarnya kayak si apa CPO dan call ini bisa nggak sekencang ini gitu loh. Maksud gue ya, ini yang membuat sebenarnya lu kalau misalnya kemarin kayak beli ya, walaupun kita agak sempet ketinggalan kayak doi kemarin gitu kan, contohnya gitu kan, dimana Ya, kita udah nungguin yang lama-lama, tiba-tiba ya naik gitu kan, terbang. terus ya terbang gitu kan. Cuman kita marketnya sekarang udah, jangan, to be honest, gue ngelihat market sekarang itu jujur ini berbeda banget dari tahun 2021 yang apa yang gue pantau selama ini. Karena di 2021 there is no sentiment yang gimana-gimana, sentimennya based on kayak normal-normal aja gitu kan. Cuman sekarang ternyata sentimennya sentimen perang, sentimen harga komoditas naik, sentimen Inflasi. inflasi. Kalau menurut gue ini menjadi IISG super volatile, ditambah dengan si emerging markets-nya si Indonesia punya seperti ini kelihatan kan, asing ini beli terus, hari ini luar biasa loh, 1,1 triliun Nah, nih masuk ya kalau nggak salah ya, dan itu semua ke big cap.
Makanya gue pikir ya indeks arahnya kemana ya, selama asing beli sih ya tinggal nunggu jualnya aja. Karena gue lihat 6 bulan ini so far masih jualannya cuma kayak 7 triliun loh, dari 49 triliun mereka beli terus gitu kan, kalau menurut gue ngeliat kayak gitu. Jadi overall sih ngeliat market enak sih, walaupun ada juga beberapa yang nggak gerak dan beberapa masih turun terus gitu kan, emiten-emiten kita ya. Tapi ya itu oke, namanya market, nggak semua harus dapat cuan terus gitu kan. Ya di luar daripada si saham fenomenal WIRG ini yang sampai sekarang pun masih seperti dikocok-kocok ya kan, ARB tiba-tiba tutupannya 14% gitu kan, kayak gitu kan lucu sih kayak gitu sih kalau gue ngeliat market ya. Ya kayak gitu. Kalau menurut lu gimana nih, kalau menurut lu? Oke, kalau kalau gue sih benar sih, Hmm. maksudnya memang kayak lu bilang lah ya, maksudnya Hmm. sentimen apa inflasi ya, terus Hmm. juga perang gitu ya, komoditas kan juga masih gila-gilaan, dan kita Hmm. tadi gue juga baru dengar itu kan Shanghai kan udah lockdown cukup lama ya, Yes, kalau ya nggak salah Shanghai tadinya mau mau hampir sebulan dilonggarin, kan. Mm-mm. cuman ternyata kasusnya outbreak lagi. Iya, nah Hmm. itu terus itu kan itu membuat istilahnya supply chain kan juga Hmm. tertahan kan, maksudnya Hmm. orang impor ekspor kan juga pasti tertahan kan. Nah itu Benar, benar. jadi mereka nggak bisa masuk Shanghai, nggak bisa masuk China, terus akhirnya ya itu juga bakal mengganggu ekonomi kita juga. Nah salah satunya Betul. yang gue liatnya sih kayaknya ini komoditas juga masih ada nafas jadinya kayak gitu. Terus Menurut di gue, satu setuju sisi, gue. di satu sisi pelayaran juga ya, itu kan selalu related ya, Ya, benar. ya, ya, bener kan? Kita Nah kita itu, kirim call-nya gimana kalau misalnya iya, pelayarannya itu kayak gitu. iya. Sekarang Kadang kan, pelayarannya nggak bisa masuk China, terus ketahan semua kapalnya. Ya mau betul. nggak mau kan itu bakal jadi ini kan sentimen, eh, at least pasti demand-nya orang terhadap pengiriman di pelayaran pasti naik gitu loh. Maksudnya Iya, pelayaran yang apa? Yang luar negeri kan. Nah, benar. itu cukup menjadi sentimen yang mungkin kita semua hari ini bisa bisa ini ada 34 orang ini bisa Hmm. bisa diperhatiin ya, saham-saham call, saham-saham Hmm. pelayaran. Nah, Hmm. itu cukup cukup menarik lah gitu. Gue setuju sih, Terus gue sih setuju mm-mm, sih soal yang si call ini, karena kita mm-mm, ngelihat semenjak kan orang bilang wah ini kalau udah ketinggian. Kalau menurut gue sih masih ada chance untuk lebih naik lagi, karena permintaan di luar negara kayak China ataupun Eropa masih ada lagi, mungkin di beberapa negara yang akan mengimpor coal ini dalam jumlah yang besar untuk pembangkit tenaga listriknya mereka. Karena kalau ya. menurut gue sih ya ini overall sebenarnya, kalau emang kalian masih belum punya sih kasarnya titip sendal oke sih kalau buat di call ya. Cuman ya kadang emang kita nggak hoki ya kalau titip sendal naiknya gila-gilaan, kalau kira-kira kita all in tiba-tiba di bawah turun gitu kan, yang tadinya kita mau beli lemari cuman jadi kayak sendal jepit gitu keluar-keluar gitu, bisa juga kayak gitu ya, Eh, banyak yang eh, nggak sabar sih. Benar-benar. Nah, itu juga tadi si Ale bilang juga kita lihat Hmm. inflow-nya asing kalau nggak salah hari ini inflow-nya 1,6 triliun ya, satu kalau koma nggak enam salah. ya, satu koma enam, Iya, satu satu koma enam koma triliun. 1,1 atau 1,2 gitu kalau nggak salah, lupa gue. 1,8 Le. Oh, 1,8 Untuk ya, so ya. regular marketnya Wismin kan itu Hmm. kan gede banget kan, dan kita lihat so far ya gue juga setuju sih sama Ale, gue bilang selagi momentumnya, selagi Hmm. dana asing, inflow asingnya masih ada dan Hmm. masih cukup kencang, Hmm. itu kayaknya kita masih cukup oke lah gitu. Nah, dan kita lihat apa, hari ini 2 hari ini itu kan Goto kempes, Goto Hmm. turun, even program Green Shoe-nya kan baru berjalan 2 hari, dan Hmm. gue dapat Udah info itu lumayan, udah lumayan dua banget hari ini udah sih. 41% lah, jadi cukup kerja keras sih sebenarnya. Enggak, Aduh. gue yang jadi gue pertanyaan ini, mungkin bahas sedikit ya teman-teman kita, sambil sambil belajar, sambil sharing gitu. Ya, Yang oke. gue, lu 41% udah keluar, terus hari ini kan gue tadi juga mantau kan bid offernya si Goto, lu bayangin itu 11 juta lot, atau dipecah beberapa beberapa harga gitu ya, itu tuh Dimakan bisa ya. habis, Hmm. bisa kemakan gitu loh istilahnya kan. Lu lihat juga kan itu bisa kemakan, jadi agak rada aneh gitu kalau emang itu buangan retail atau gimana gitu. Tapi ya gue nggak tahu, maksudnya itu based on yang gue lihat gitu, dan gue bisa bisa salah, cuman yang jadi gue perhatiin itu
ini tuh green shoe-nya kenapa yang jual barang-barang dari green shoe-nya itu lumayan gede gitu loh. Jadi itu mungkin besok kita bisa perhatiin lagi gitu. Nah, Ya, tapi itu gue Goto. setuju sih. Ya, gue lebih setuju sih apa yang diobrolin, apa yang kita bahas hari ini ya, yang soal si Goto, yang kenapa ini si Green Shoe itu udah lumayan 41%. Tapi benar, gue setuju apa kata Friday juga. Kenapa? Tapi pertanyaannya adalah banyak juga ya. Kenapa ya? Itu di luar sana orang kok bisa makan segitu banyak loh dengan si Green Shoe-nya itu, yang Iya, walaupun iya. sebenarnya itu sih menurut gue itu salah satu pertanyaan yang buat gue ini ada apa nih di balik ini semua gitu. Padahal jatah retail nggak banyak kali. Nah itu dia. Jatah Ya, jatah nggak banyak kan. ya walaupun even gue cuma dapat nggak nyampe 100% ya, gue cuma dapat 50%. Dan Iya, itu iya. pertanyaan gue, itu orang kok makan bisa sampai 5 juta lot loh, itu bisa makan loh. Itu menurut gue yang bisa Nah, gila sih ini. itu aneh sih, itu aneh. Nah, Hmm. jadi ya, tapi ya kita perhatiin aja. Cuman kalau gua ditanya bakal beli Goto nggak untuk Sani, kayaknya gua nggak. Gue sih avoid dulu, gua nggak mau main Wait and Goto. see Karena aja ya. Ya. satu sisi tuh range pergerakannya juga nggak banyak, Le. Range Benar-benar. pergerakannya tuh cuman 2-3 tik atas bawah itu doang. Itu Itu pun cuma udah paling dijagain banyak doang kan. kan, cuma dijagain Udah doang, nggak, kita nggak pernah tahu. iya ya benar. Terus tadi Goto 2 hari ini turun, terus kita lihat justru yang nahanin market itu bank-bank besar, Iya, ya iya, bank-bank besar BCA kembali 3%. kembali naik lagi, ya bank-bank besar termasuk BRI, Astra juga, sorry, BRI, BMI, ini ABNI yang ya paling lumayan. BNI udah 9.200-an, Ya gila, jadi itu kita call ya sebenarnya kalau bisa di 6.000 tuh kita harus punya 6.000 dana BNI 7.000, itu. Ya ya benar, 6.000 7.000, karena secara PBV dia cuma 1,1 kan sebenarnya. Karena ya targetnya murah. targetnya Hmm. 11.000 12.000 harusnya dia bisa sampai ke situ, harusnya disclaimer on. Cuman kita ngelihat karena kan fluktuasi harganya, kita nggak pernah tahu asing kapan jualnya sih. Iya, iya betul betul. Nah, hari itu yang jadi momen minggu ini market itu dijaga Hmm. sama bank-bank besar ya, bank-bank besar. Jadi kita kita sama-sama tahu itu atau mungkin teman-teman yang belum tahu, jadi porsi Goto di market itu cukup besar, 9% weightingnya. Jadi Hmm. Goto itu turun cukup cukup berasa untuk si IHSG. That's why Hmm. kita lihat hari ini 2 hari ini Goto turun. Mungkin kemarin yang paling kelihatan lah. Kemarin itu Gotonya turun cukup dalam, diimbangin sama bank besar itu nahan, even bahkan akhirnya sesi 2 juga market naik lagi kan, kayak karena Gotonya udah mulai dijaga, terus bank besarnya itu plus ada beberapa saham dengan weighting yang cukup besar itu juga menahan market untuk turun. Jadi so far kalau ditanya untuk seminggu ke depan mungkin atau mungkin after lebaran, awal-awal after lebaran, gue ngerasa kayaknya market masih cukup oke, masih cukup bagus lah. At Betul. least Gue sepakat sih. Kalau kan orang bilang sell on May ya. Kalau sell ya maksudnya kalau menurut gue sih, gue ngelihat karena kita banyak sentimen di luar yang di mana itu menguntungkan Indonesia sih, sebenarnya ini akan tetap lanjut. Cuman mungkin ada yang akan taking profit untuk ngamanin aset. Yang itu ada pasti. Itu nggak mungkin ditambah sentimen mau lebaran, THR, ditambah libur bursa 6 hari. Kalau menurut gue sih oke. Cuman tadi apa yang gue bilang, ada beberapa hal yang kita nggak boleh ketinggalan barang nih. Jangan sampai kita asing udah beli murah, kita beli beli asingnya di harga yang tinggi. Kalau menurut gue jangan sampai kayak gitu. Dan tapi bukan berarti juga all in. Jadi kita ngelihat apa-apa yang potensi yang masih di bawah, ya kan? Benar nggak sih kayak gitu? Yes, benar. Ya betul. Maksudnya benar kata lu. Jadi kita nggak perlu harus takut banget sih. Yang penting dari ini, yang penting kita itu jaga waspada lah, dan selalu ada trading plan, tahu harus gue gimana kalau misalnya ternyata marketnya nanti koreksi gitu. Pun balik lagi kita lihat so far sih masih cukup oke sih market, terutama mungkin teman-teman yang pegang saham blue chip ya, itu masih cukup oke kalau menurut gua. Terus flow-nya juga cukup bagus gitu. Nah,
Nah, tadi lu juga sempat nyinggung soal sell in May and go away. Nah, ini tuh menjadi satu sentimen kenapa ini adalah karena pertama Mei itu cenderung nggak punya sentimen di bulan Mei. Nah, jadi itu kebanyakan orang melakukan penjualan atau mungkin orang cenderung lebih lebih diem ya karena orang menunggu menunggu apa istilahnya menunggu sentimen-sentimen laporan keuangan karena Mei nggak ada sentimen keluar laporan keuangan ya Mei Juni itu kan Benar. nggak ada gitu jadi that's why kenapa terus kita tambah lagi ini Lebaran udah deket dan ini pertama kalinya Lebaran itu bakal Mudik bakal ya. rame ya Benar. mudiknya juga bakal rame kan karena semenjak COVID kan baru baru tahun ini kan mudiknya tuh udah nggak pak udah menurut gua tuh udah kayak normal nggak sih Le? Benar. Even lu mesti booster kan Hmm. cuma itu doang kan gitu kan nggak yang gimana gimana nah itu mungkin minggu depan mungkin saya rasa bakal cenderung akan sepi sebenarnya kalau kita lihat sekarang juga second liner third liner mungkin kelihatan lebih sepi ya Le bener nggak sih Bener. Iya, Iya kan rata-rata sekarang flow-nya udah ke big cap doang. Jadi to be ke honest big ya, capnya yang big yang cap doang yang bergerak bener. justru second linernya diem Hmm. sama third Hmm. linernya juga rada diem gitu kan jadi Ya, diam cenderung turun gak sih koreksi gitu? diem ya Hmm. benar-benar makanya buat teman-teman yang masih pegang blue chip ya Hmm. nikmatin dulu kenaikannya Hmm. ya terus yang mungkin yang suka trading harian ya mungkin kita lebih selektif aja gitu nah Benar-benar. oke Le kita mungkin Baik. mulai ngobrol-ngobrolin soal topik kita ya Tipsnya, jadi oke. seperti yang tadi saya bilang, ini aktivitas kita udah mulai normal dan Ale juga satu yang cukup sibuk di luar. Tapi dia ini bisa trading gitu. Ale tuh setiap hari itu ikut kita trading gitu dan dia masih bisa bisa ngehandle itu gitu. Nah, mungkin Le, lu bisa share pengalaman lu dulu. eh, Sejauh ini lu gimana sih caranya gitu? Trading gue ya. Gue Nah, sih so far kayak gini, karena kan gue selama ini jujur tuh biasa gue kalau dari kan gue jarang banget trading dari laptop ya. Jadi gue hmm, lebih banyak banget tradingnya dari handphone ya. That's why kenapa gue benar-benar mobilitas gue super 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 tinggi gitu kan. Nah caranya gimana sih? Gue tuh biasanya kalau tradingan gitu, gue udah tahu nih, gue punya watchlist gue tuh apa aja. Jadi gue cuma perhatiin beberapa watchlist itu nanti gue nggak FOMO ya, maksudnya kayak orang bilang oh ini bagus, oke nanti mungkin besoknya itu bisa gue masukin ke watchlist gue. Nah salah satu hal yang paling penting adalah yang gue selalu tekenin gitu adalah yang paling penting adalah gue harus beli di supportnya dia atau enggak gue harus beli di bawah karena bukan kenapa-napa kalau misalnya karena kan gue kan nggak selalu harus lihat market kan udah gitu ya, kalau misalnya dan buat gue kayak buy on breakout pun gue harus butuh sekarang to be honest gue nggak butuh gue harus butuh ya minimal 2 atau 3 lah candlenya yang benar-benar confirm konfirmasi. mendingan gue bayar beli lebih mahal dikit daripada gue turun karena pengalaman ketika udah breakout sehari kemudian agak naik dikit besoknya ambles kejadian kayak si MTEK kayak waktu itu kan ya MT kan gimana turun-turun akhirnya dia terbang ke langit ya walaupun Iya, secara 3 bulan dia diakumulasi kayak gitu jadi ya gue nggak sering buka nggak sering buka chart ya nggak sering buka aplikasi karena kan gue sambil kerja kan jadi kayak mungkin gue nggak bisa pegang handphone jadi ya udah gue cuma ngeliat kayak mungkin ketika gue lagi break gue lihat oh ini bagus nih terus gue lihat tutupannya sekarang justru malah gue lebih lebih seneng gue nggak mau ngelihat lagi dari apa namanya dari gue lebih sering ngeliat chart portfolio. sih kalau sekarang sih Heeh. kayak gue cuma ngeliat chart-chart di jam-jam berapa ada buangan di jam-jam berapa ada flow kayak gitu gitu kan itu sih itu works banget buat gue buat sekarang yang itu gue Iya. lakuin karena kalau gue cuma ngeliat yang beli lot-lotan sahamnya itu bisa dimanipulate kan itu kan Iya. tiba-tiba banyak banget kejadian kita beberapa kali entarlah yang di atas sama di bawah dijagain terus tiba-tiba diambrolin atau nggak bisa dinaikin kan kayak kejadian WIRG tutupannya tiba-tiba naik aja gitu kan kayak gitu-gitu kan yang Iya. dari itu hal kayak gitu sih yang kita harus ngeliatin market tuh kita harus improve bukan kayak dulu ngeliat dari cuman broksum atau enggak siapa yang belinya gitu kan kalau sekarang gue lebih Mhm. lebih hal kayak gitu jadi lebih slow sih kalaupun tadi bawa swing turun
indeks kita sekarang tuh biasanya super volatile kalau menurut gua dibanding yang dulu. Iya, Dulu kayak cuma 0,1, 0,1, 0,2. Sekarang hari ini 1,5%, besok udah hampir -1% lagi gitu. iya, Kayak gitu aja iya. ditektok-tektok gitu. Kalau menurut gue itu lebih lebih volatile. Jadi nggak heran lah kalau misalnya saham-saham kita ada yang ARB, ya udah itu udah ARB itu udah kayak temenan kita. Kalau buat sekarang, kalau dulu kan anjrit gue nyangkut ARB gitu kan. Ya udah mau gimana gitu. Kalau sekarang ya selama selama nggak jebol, tadi gue bilang itu doang sih. Gue ya tips gue ya sekarang nggak gampang katos, tapi kalau bisa ya lu ngelihat ada buangannya gede dan lihat besok, kalaupun emang tiba-tiba jebol itu biasanya besok bisa membal lagi atau turun lagi, itu kemungkinannya Ya, ya 50-50 sih, kayak gitu sih Handi gue. berarti lu tiap tiap en- paling paling enggak lu tiap sore atau mungkin malam lu review ya saham-saham yang lu pegang. Iya, ya gua review sama gua ngelihat dari gue sih sekarang sih, karena gua sebenarnya jatuhnya gue di market 3 tahun ya, 3 tahun Hmm, lah corona lah ya. Itu gue hmm, sekarang udah lebih ke fase di mana gue ngeliat pergerakannya dari candlenya, dari 5 menit mungkin 15 menit, dari 1 jam kayak gitu, sama dailynya kayak ya, apa. Terus gue cari kalau misalnya itu kurang kurang begitu kelihatan, gue ngeliat dari lebih lebih panjang lagi gitu. Jadi apakah dia ini resist kah atau support kah, kayak gitu-gitu kan. Karena tiap orang tuh biasanya setiap orang punya penilaian support sama resist yang berbeda kalau menurut gua. Dan balik lagi ke keyakinan lu kan. Karena yang sebenarnya yang bikin trust itu lu bukan karena dari orang lain yang rekomendasi ini, no, tapi lu yakin nggak dari diri lu sendiri kalau lu masuk sini dia bakal naik. Itu sih, itu ya, ya, yang paling penting ya. Percuma kalau gua ataupun Andi ngasih tahu, misalnya kalau tiba-tiba kita nggak tahu entry-nya, jatuhnya di dia rugi, kita bisa jadi untung gitu loh. Bukan karena emang mereka beli terus kita jualan, nggak gitu konsepnya. ya, 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 Kalau emang bisa cuan bareng-bareng, kenapa enggak gitu. Kalau nyangkut bareng-bareng ya itu ada resiko kita gitu, kayak gitu. ya, 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 benar-benar sih Hmm. setuju sih. Jadi memang awalnya kalau kita emang udah mulai sibuk, yang tadinya Hmm. mungkin kita kebanyakan di rumah dan bisa trading, bisa apa ya istilahnya, bisa scalping atau fast trade gitulah ya. Sekarang kan Hmm. pasti Hmm. karena aktivitas kita udah aktivitas kantor, kita harus mesti ke kantor Hmm. atau mungkin bisnis kita udah mulai jalan dan kita udah mulai memfokuskan, at least kita mulai memfokuskan ke pekerjaan utama kita. Nah, Benar. trading itu eh, kalau kalau gue biasanya tuh gue menurun ekspektasi. Jadi gue justru misalnya gini, kalau kita misalkan gue punya bisnis utama lah gitu ya, Hmm. gue punya bisnis utama, gue pasti akan menggeser atau menurunkan ekspektasi gue di trading gitu. Karena apa? Karena trading gue kerja sambilan trading atau bisnis Hmm. sambil trading, bukan trading sambil kerja. Itu kan beda lagi. Kalau trading sambil kerja kan berarti gue uh, Harus trading adalah full di prioritas itu gue ya, gitu kan betul, gitu kan. benar Nah benar. ini kan sebaliknya. Jadi kerja dulu, terus trading tuh sambilan. Ya Hmm. otomatis ekspektasi lu atau target lu di trading atau ya aktivitas lu trading lah itu kan pasti menurun, pasti harus lu turunkan gitu kan. Karena nah itu yang kadang orang itu gue ngeliat orang kadang memaksa lah, jadi maksa gue lagi Hmm. sibuk nih terus nggak tahan gue pengen fast trade gitu, tahu Iya, taunya aduh, karena sibuk terus akhirnya nyangkut gitu kan. benar Nah benar itu benar. kadang tuh gue ketemu orang itu kadang suka sebel gitu. Maksud gue tuh gue nggak ngelarang dia trading gitu, cuman Hmm. in the end lu jangan maksa gitu loh istilahnya. Kalau Hmm. emang lu sibuk ya udah tahan. Karena apa? Karena di beberapa webinar tuh gue suka bilang eh, trading itu jauh jauh apa, trading saham itu hampir kesempatannya selalu ada gitu. Jadi nggak ada istilahnya cuman apa, nggak ada istilahnya kesempatan nggak datang 2 kali. Itu di saham itu trading ya apa, kesempatan itu banyak banget gitu. Lu hari ini nggak dapet, seminggu ini nggak dapet, minggu besok Hmm. pasti lu dapet gitu. Jadi tenang aja gitu, lu nggak perlu takut atau lu nggak perlu ngerasa ketinggalan gitu, karena momen-momen itu pasti ada. Nah, lu setuju nggak, Le? Oke gitu. Gue setuju. Sama yang paling penting gini sih, yang kalau Iya. misalnya buat yang baru ya, kalau gue sih ngelihat Mm-mm. kalaupun emang turun pun yang penting adalah benar, kayak gue juga belajar dari lu Andi, dari semuanya Iya. teman-teman di apa di Mm-mm. trading bareng. Mm-mm. Gue belajar soal kayak gini. Kalau misalnya marketnya lagi ini emang saham kita turun gitu kan, saham kita Iya. merah, pasti kalau ngelihat portofolio pasti agak agak kesel ya, pengennya cut loss Mm-mm. gitu kan. Cuman kalau ketika dengan kondisi kayak gitu, udah jangan diapa-apain dulu, bener gue setuju, jangan diapa-apain, jangan disentuh sama Iya. sekali.
kalaupun emang nggak suka di close dulu ya sampai semuanya udah tenang gitu. Karena kalau misalnya Yes. ngatur psikologi yang paling susah ada ngelihat ketika turun terus ngeliat portofolio yang kita dari hijau jadi merah, dan itu terjadi kan kayak contohnya kayak tuh Bianes ya hari ini tadinya hijaunya gila-gila terus sempat ke merah ya, ya merahnya juga lumayan dalam gitu kan, tapi ya sekarang gue belajar ya udah gue biarin aja, karena selama lu yakin sama pilihan saham lu bener, kalau emang lu emang sibuk kerjaan sama sekali, kalau kalau gue pribadi sih gue lebih lebih mencari yang benar-benar sahamnya yang semi defensif tapi pergerakannya juga lumayan ya, kalau emang Yang bisa tahunnya ditinggal. yang bisa ditinggal gitu Yang benar. bisa ditinggal. Ya kalau kecuali kalau ya lo pasukan berani mati ya, maksudnya gua ya udah, maksudnya dalam artian ya duit yang lo masukin ke stok itu adalah duit dingin ya, karena banyak banget nih kalau gua ngomong teman-teman gitu ya itu nggak dingin-dingin amat sih tuh biasa sih, karena mereka kenapa gue bisa ngomong kayak gitu, mereka nggak punya time frame sebenarnya, mau sebulan kah swing atau nggak mau 2 bulan kah, mereka nggak tahu. Tapi kan kalau misalnya emang sahamnya udah turun terus lu mau nungguin mau swing beberapa bulan nunggu, jatuhnya lu investor, kayaknya itu nggak make sense kalau gue sih kayak gitu. Gue lebih baik gue cut loss gitu, kayak gue cut loss kayak buka aja, gue cut loss kok 30%. Ya kalau menurut gue kalau emang selamanya itu menurut gue itu agak berat ya dengan capnya gede, ya gue ngapain gue harus beli di harga mahal. Kita bisa Ya. bisa tradingin buka di harga sekarang gitu ya, kita tek-tek kita bisa dapat cuan gila-gila ya sebenarnya dia, Hmm. daripada Betul. kita nunggu ya yang sampai 40-50% atau 70% udah minus. Kalau menurut gue sih kayak gitu sih. Itu kalau lu bisa ada Iya. waktu ya. Cuma Ya, setuju, setuju, setuju. Benar banget sih. Intinya tuh, ya kita nyesuain lah. Kira-kira kalau emang lu sibuk, ya jangan main saham-saham yang liner gitu. Kalau emang lu hmm, nggak bisa jaga, ya jangan jangan dipaksa tuh gitu liar. kan. Hmm, Karena liar banget sih. menurut, bener. Ya paling main second liner sih. Sebenarnya kalau lu dapat saham yang cukup oke tuh lumayan, kayak contoh ya, second liner yang paling bagus itu SMDR contoh. Ini kan Hmm. momentum pelayaran. Nah, SMDR kan dari 2 bulan yang lalu kan naik naik terus kan. Lu Ya itu sempat lu ikut, lu sempat sempat ikut seratus kan, Le? persen ya. Iya, gue sempat ikut, cuman gue Iya, nggak banyak SMDR gue sih. iya, Padahal gue itu kan nyesel sih kalau lu. gue hold sih 100%. Iya, nah itu kan lumayan kan. Nah, itu satu, cari yang second liner aja lah. Second liner atau first liner gitu. Hmm. Nah, yang kedua tuh nyari aja saham-saham down apa uptrend. Karena apa? Karena Bener, saham-saham uptrend itu adalah saham-saham yang potensial dia naik tuh jauh lebih besar besar ketimbang daripada turun kan, ya ya. kan? Ibaratnya kalau rasio mungkin ya 60 70% dia pasti uptrend gitu, dan sisanya tuh pasti downtrend. Jadi kemungkinan dia uptrend tuh jauh lebih besar. Jadi that's why kenapa ketika kalian emang lagi sibuk ya jangan pasang main di third liner gitu. Ya main aja Iya di benar second sih. liner, di saham-saham first liner, blue chip gitu-gitu. Itu kan juga lumayan. Dan cari Benar-benar. saham-saham yang uptrend gitu. Karena saham-saham uptrend kalian bisa tinggal. Itu jauh lebih aman. Misalkan dia uptrend, dia udah naik terus lagi sideways. Nah, itu kalian juga boleh beli, boleh pertimbangin lah. Ini balik lagi ke analisa kalian. Terus gue itu selalu ngingetin untuk review, lah. Jadi kalau misalkan kita yang kebetulan punya portfolio banyak, sahamnya lagi banyak nih, kan kalau lu baru kalau lu baru nge-reviewnya katakan 15 menit sebelum market buka, itu kan telat banget kan. Iya ya. Jadi kan jauh lebih baik kan lu lu reviewnya tuh malam gitu. Jadi gua tahu besok gua harus ngapain di saham-saham ini. Nah, Benar itu yang ya. gua itu yang lumayan sering gua lakuin kalau misalkan gua lagi megang banyak, katakan gua sekalian lagi megang 10 sampai 15 saham. Nah, itu yang gua terapin gitu. Jadi tiap malam tuh gua ngecek, ini besok gua mesti ngapain. Gua cek teknikalnya. Terus kalau emang besok harus pasang trailing stop atau segala macam, ya mau gak mau lu pasang gitu loh, daripada yang tadinya udah cuan sekian persen terus ternyata di bawah ARB apa segala macam, kan Mm-mm. kita nggak pernah tahu kan, Le. Mm-mm. Kita nggak pernah Ya tahu kan, kayak biasanya kita ya siapin gitu pengalaman loh. kayak doit gue jujur hari ini gitu loh. Nah, Yang tadinya udah plus 4% terus tiba-tiba hari ini tutupannya sempat ARB kan. Dan tapi ya dan sekarang ya gue masih tapi santai aja menurut gue. doit besok bisa naik sih, Le. Harusnya bisa naik karena dia Lu ARB kalau mau udah nambah buka. besok besok pagi sih.
Oops. nggak usah sih, gue average gue dikit, gue cuman minusnya dikit sih, tapi it's okay buat Eh, gue karena gue eh, secara psikologi ya lumayan, gue ada agak mm-mm. banyak sih maksudnya di Doit, karena gue pikir Doit ya kalau bisa mempertahankan, kalau menurut gue sih logikanya dia harus nggak boleh jebol 500 kasarnya, udah Iya, paling sih, ini ya, ya, setuju. udah paling itu tuh udah pakemnya lah, kalau lu jebol 500 Mm-mm. dengan volume, gue sih lebih baik kan gue cut loss mau nggak mau gitu, Iya, setuju, kayak setuju. gitu. Gua gue setuju sama lu sih. Doit Hmm. paling dekat itu 500, jadi jaga Iya. aja di situ. Ya soalnya kita kemarin udah mikir kan, kayak kita bagi sharing soal ini agak di luar nggak apa-apa. Maksudnya kita sharing sambil Eh, bahas doit lah. Contohnya gitu mm, kan. Ya kalau menurut gua ya itu kan tadi kita 570 sama 550, 540 kalau bisa nggak dijebol kan. Ya dia iya, 545 gitu kan benar-benar. atau gitu kan. Terus tiba-tiba diturunin. Cuman pertanyaan gua ketika di ARB ini beberapa kali dia dibuka lagi. Iya, iya. Sukanya ARB dijaga dibuka 3 lagi, tick gitu. ya. Mm-mm. Mm, mm, mm. Benar. Dijaga gitu walaupun dia bikin bikin lower lower terus kan, ke bawah-bawah Iya, terus, bikin tapi ya lower terus. selama nggak dijebolin terus ya it's okay. Ya salah Iya, satunya gitu sih. Ya emang betul. agak-agak to be honest, ini sama, emang agak-agak super super volatile ya. Jadi lu Iya. kalaupun kalian mau, teman-teman yang di sini juga pengen ikut, kalau bisa sih harus tahu profile risk. Nah, itu penting, kalau yang tips yang itu adalah Nah, profile iya. risk. Nah, Mm-mm. karena risk gini, jangan orang-orang tuh kayak mikir udah simpen, bener kayak simpen sendal bisa naik tapi simpen sepatu bisa naik. Nah, kalaupun emang mau simpen all in, misalnya portofolio kita 30%, satu emiten tuh kita udah punya pakem nih 20 sampai 30% atau 10%. Berarti kita harus, misalnya budget kita misalnya 100 juta, ya kita main ya maksimal 50 juta dulu lah, 50%-nya kita keep. Buat apa? Buat averaging. Kalau misalnya sahamnya Iya. turun, tapi dengan catatan itu sahamnya harus benar bagus ya, bukan yang cuman karena ini kata orang tiba-tiba Dengar naik orang, karena terus dengar ya. orang. Iya benar, nggak Iya. ya, kayak apa namanya, ya udah hal-hal kayak gitu. Tapi kalau bisa ya kita harus tahu, kalaupun emang kan ada tipe orang macam-macam ya Andi. Gue udah coba Mm-mm. praktekin semuanya. Gue ada yang dari titip sendal doang pernah gue belajar. Terus gue coba dari yang all in juga gue pernah, 50-50%, 50% gue pernah juga. Yang itu dibuka tuh 50-50% juga, ternyata emang gue nggak cocok di situ. Ya walaupun kalau udah naik tuh kotos-kotos, yang ada rugi juga kotos-kotos kan. Jadi Iya, ya iya, benar. apa namanya, ya akhirnya gue coba untuk sekarang yang paling penting gue beli di support. Nah, di support ini gue langsung masukin 100%-nya. Kalau ini jangan ditiru ya, tiap orang punya cara trading masing-masing. Kalau gue sih uh, mungkin akan masuk 50 atau 70% langsung, 30% kalau turun dikit itu oke. Tapi kalau selama sahamnya bagus, tapi kalau nggak turun pun gue akan cut loss langsung, gue akan tega. Iya. 4 sampai 10% kalau udah turun banget gue akan cut loss. Cari di market 10% sebenarnya bisa sih. Kalau misalnya kita punya punya plan yang bagus sama apa yang Mm-mm. kira-kira bakal naik sih kayak gitu. Jadi Iya, itu iya. sih tips. Itu satu tips, karena banyak banget loh Handi yang gue lihat, sampai gue lihat portofolionya, buset. Ini lu masuk yang beginian, lu emang tahu ini perusahaannya apaan gitu? Enggak, Iya. ini lihat, ini naiknya bisa gila-gila, bisa ARA. Ya nggak semua saham itu bisa ARA. Kayak gitu aja gitu. ARB pun lu nggak bisa keluar misalnya kayak gitu. Kayak gitu sih. Benar, benar. Ya kan banyak, Iya. loh di kayak gitu. Banyak, banyak, Kayak banyak banget, Le. ya Itu ya kalau kita kayak friend lah, lu eh, lihat eh, 150 masih banyak yang di atas. Kue iya, duanya juga betul. masih banyak yang pada Mm-mm. nyangkut. Jadi orang-orang mikirnya sekarang udah itu agak agak jadi sedih gitu, karena banyak banget retail yang masih pada, teman-teman kita lah yang masih pada merah di beberapa saham yang menurut gue ini saham mungkin buat long term oke, cuman kalau buat sekarang, kalau emang tadi mikir wah ini bakal beggar ya nggak bisa kayak gitu. Sekarang yang beggar itu justru yang kita berani mati jatuhnya gitu loh ya kan. Kayak contohnya kita nggak expect ternyata si Wir Wir Iya, Asia oke. ini bisa sampai 800% loh. Gue pernah ngeliat floating Yes. profit gue 802%. Yes, yes. Walaupun sekarang ARB lagi jadi cuma 650% kalau nggak salah sekarang. Iya. Tapi itu aman, Le. Maksudnya lu megang dari IPO itu aman banget gitu loh. Ya, ya gue dari IPO, makanya kayak gitu sih. Itu Iya. tips kayak gitu ya. Jadi jangan jangan inilah, yang paling penting kalau emang bener-bener yang nggak bisa perhatiin market, tradingnya maksimal 50% sih kalau menurut gue. Iya, iya, Karena iya. kalau Ini 50% lagi lu punya cash, jadi di mana lu bisa mm, nambah kalau misalnya emang itu mantul di situ ya. Mantul ya, dalam artian bukan setiap turun lu beli, setiap turun lu beli, yang ada makin gede bener. lu belinya gitu. Bener, bener. Sama ini, Mm-mm. sama kalau kalau gue bilang Hmm. eh coba terapin, lu targetin. Misalkan sebulan lu mau dapet
kenaikan growth porto itu berapa? Bisa katakan Hmm. nggak usah muluk-muluk lah, sebulan 5% coba dulu. Hmm. 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 Nah, sebulan porto lu bisa growth 5% itu target lu. Nah, Ya. jadi lu sambil kerja, sambil tradingnya tuh punya target. Katakan misalkan minggu kedua itu udah dapet 5% porto gitu. Ya udah, Hmm. lu boleh nggak usah trading, boleh diem, terus lu baru Hmm. trading lagi minggu depan juga nggak apa-apa gitu loh. Hmm. Iya kan? Maksudnya Ya. trading bulan depan juga nggak apa-apa gitu. Jadi bagusnya tuh emang setiap trading kita set kita set apa punya goals gitu. Jadi Hmm. goalsnya katakan sebulan 5% gitu ya. Dan by the way buat teman-teman kita live kali ini tuh kita bakal bagi-bagi THR ya, 6 lot saham Hmm. WIRG untuk 3 orang pemenang ya. Masing-masing akan dapat 2 lot untuk THR dari Hot Community ya. Silakan Hmm. caranya gimana? Caranya adalah silakan follow kita Hot Community dan juga Hmm. Alenadi ya. Dan Ya, follow uh, Handi juga lah. Semua di follow di sini ya sebenarnya. nggak Kalian apa-apa, bisa sambil belajar sih. Kalau menurut ini gue bisa sambil bantu. belajar Jadi juga kalau yang paling penting adalah gimana mau dapetin saham si WIRG yang ya, fenomenal benar. untuk 3 orang ini. Dapat 1 orang berarti dapat 2 lot ya. Benar Dua nggak? lot ya, satu orang Ya, dua oke. lot kan Hmm. lumayan. Dan jangan lupa juga share Hmm. live kita ini di IG story kalian dan tag kita Hmm. berdua Hmm. ya. Nanti Ya, benar. pengumumannya pemenangnya yang beruntung itu 3 orang akan diumumin pada hari Minggu ya. Jadi silakan, siapa tahu dapat ya, kan lumayan. Iya, lumayan banget gitu. Iya, Jadi lumayan banget lah gitu. sama satu hal lagi sih Andi, kalau Mm-mm. menurut gua yang Heeh. tips yang bisa diambil ya kalau misalnya emang baru main ya Yep. di saham ini, masih mau belajar main investasi di saham ya, bukan main. Kalau main kesannya Iya, main-main aja. Kalaupun emang iya, mau main gitu, dalam artian ya kasarnya kalian punya beberapa sekuritas, itu penting. Punya sekuritas di mana sih? iya, Misalnya gini, jadi kalian punya portonya masing-masing. Misalnya ini buat main-main satu yang kecil banget gitu kan, mau mau main mau dalam artian belanja di situ dengan yang portofolio kecil, sama yang emang yang defensif, sama yang lumayan kita bisa tradingin. Kalau gue sih iya, membagi gitu, jadi gue punya ada 4 porto sebenarnya. Jadi kalau yang biasa gue tradingin di sini, yang IPO ya gue di sini, yang waran-waran itu di sini. Jadi buat biar invest, buat ya trading ya. karena psikologinya akan beda banget sih Andi. Kayak lu nggak akan Yep. berani, karena akan beda ya. Kayak lu misalnya yang tadinya lu biasanya masuk satu emiten 40-50 juta gitu, sama yang masukin cuma 1 juta, ya akan beda psikologinya ketika ada di Beda, beda. portofolio itu 1 jutanya. Beda. Nanti ada yang ada jadinya yang dulu 1 juta ditambah lagi 49 juta, jadi 50 juta di situ, di saham yang boleh dibilang ya cuma iseng-iseng doang gitu kan, kayak gitu. Iya, iya. Nah, itu Iya, kayak iya gitu sih, benar. itu Dan penting setuju sih. itu penting buat apa? Buat misahin kayak portfolio saham, rekening Hmm. saham untuk yang invest, untuk yang trading Hmm. tuh sebaiknya dipisahin. Nah, karena apa? Karena kalau misalnya lu gabung jadiin satu saham saham untuk invest sama saham untuk trading, itu kadang kalau misalnya tiba-tiba itu yang kenapa harus dipisahin, salah satunya simpelnya Iya, gini. Ketika tiba-tiba marketnya ambrol, itu tuh kita pasti alam bawah sadar kita pasti panik ya. benar, setuju. Gua bisa make sure itu pasti semuanya panik gitu loh. Dan Benar. apa yang terjadi itu adalah ketika kita udah nggak bisa berpikir jernih, yang kita lakukan adalah kita jual semua, termasuk saham-saham yang Benar. kita invest. Benar. Saham-saham yang tadi yang kita niat buat invest malah malah dijual Iya. juga, Le. Iya, benar. Ya kan? Jadi itulah kenapa tadi Ale bilang mesti dipisahin gitu. Portfolionya harus punya lebih dari satu. Jadi jauh iya, lebih aman. makanya itu penting banget buat kita yang benar-benar nggak udah sibuk lagi ya. Maksudnya kalau emang sibuk gak bisa ngeliat porto, yang buka portofolionya sekuritasnya yang ini aja gitu, yang kira-kira yang kita bisa, ayo udahlah ini ya cincai lah gitu kan, ibarat kata buat kayak GoFood doang, ataupun kayak buat Iya. ini, walaupun kayak bullying ya, GoFoodnya buat setahun Iya. gitu kan jatuhnya kan. GoFood-nya buat 1 tahun. Bener. Iya kan, kayak Iya. gitu-gitu. Jadi Iya. benar, Setuju. itu penting banget sih hal kayak gitu. Sama yang paling penting, jangan ikut-ikutan. Lo harus lihat dulu, Iya. lo yakin gak, sama belajar untuk ngelihat situasi luar ya. Itu penting juga sih Andi. Kalau gue sekarang kan emang basically, kalau gue emang analisa ya dari dulu ya. Jadi di luar daripada kerjaan gue, ditambah
kesibukan gue sebisa mungkin gue suka baca, suka kepo ya, itu karena penting banget Iya, buat gue. Karena kita ambil contoh lah kayak gimana sih yang itu kan kita ngomong JSMR dari 3.500 ya kalau nggak salah ya. iya, iya. Iya. Ya ambil contoh lah tuh JSMR kayak gitu. Jadi ya ini kenapa sih JSMR ini kalau menurut gue kemarin itu oke, karena kan udah gue bilang ini kayaknya Lebaran nggak bakal ditutup lagi, dan otomatis orang pasti bakal setelah 2 tahun kangennya luar biasa dong. Jadi 2 tahun mereka akan pulang kampung. Nah, mau pulang Betul. kampungnya pakai apa? Turunannya pakai apa? Mungkin dari tol. Dari tolnya apalagi penyewaan misalnya kayak gitu-gitu. Ya makanya kan kayak pengiriman atau enggak pasti banyak kan di kampung-kampung yang ngirim kayak gitu-gitu. Jadi menurut gue itu yang pakai logika gitu loh, yang bukan cari apa namanya korelasi, tapi ini emang kenyataannya akan bakal terjadi, dan terjadi kan, bener kan Pak Jokowi bilang Yes. 84 juta orang bakal pulang dengan kendaraan mobil sama motor itu sekitar 25 juta itu akan ngelewatin jalan tol, sampai jalan tol itu akhirnya one way gitu. Jadi itu justru itu ngaruh ya sama JSM, ngaruh banget Ngaruh. dengan dia masuk pemasukan yang luar biasa yang setelah 2 tahun ini dia bisa-bisan kan kayak gitu. Hal-hal Betul, kayak betul. gitu yang Iya. kita bisa ngeliat, bukan cari cari kan banyak banget tuh kayak kemiripan-kemiripan yang sebenarnya nggak ada korelasinya, tapi kalau ini kan ada korelasinya kayak gitu-gitu. Itu Iya, sih iya. penting sih kalau gue sih kayak Iya. gitu-gitu, penting untuk tahu dan belajar, bukan berarti karena ya udah nih karena ikut-ikut itu kayaknya sayang sih sebenarnya. Ya, betul. Nah, ini apa? Ini kita sambil buka ini ya, Le, Oh sambil iya ya, sok pertanyaan. sok. Nah, nih Ini buat gue teman-teman yang dulu mau bertanya soal seputar topik kita. Jadi kita lagi bahas soal gimana sih trading ketika lagi aktivitas normalnya udah mulai gitu ya. Jadi, nah ini gue silakan ketik pertanyaan di Q&A boleh ya. Nah ini gue sambil baca yang ada di kolom chat ya. Ini cara menentukan saham yang sudah murah gimana kok. Jadi kalau gue untuk menentukan gini, eh, kita samain perspektif dulu. Kalau kita katakan murah, artinya kan kita melihat valuasi ya. Jadi kalau misalnya saham yang murah, ya berarti mau nggak mau kita harus lihat fundamental si perusahaan itu. Valuasinya EPS-nya gimana, PER-nya gimana. Kalau banking, kenapa PBV-nya, harga apa, nilai PBV-nya gimana, itu dinilai secara murah atau mahal gitu. Tapi kalau secara teknikal, gue itu jauh lebih suka ngomongnya harganya melemah atau menguat gitu. Karena ya kan bener kan, Le? Jadi bener ya. jauh kalau misalkan dalam konteks Pak Pian Ramdan ini menanyakan cara menentukan saham yang sudah mungkin melemah gimana ya. Jadi ya paling basic itu adalah kita lihat trennya. Trennya masih bagus nggak? Kalau dia lagi downtrend ya kita avoid atau kita jauhin. Tapi kalau dia masih sideways, at least masih sideways itu kita bisa tradingin gitu. Sideways ya kita beli di dekat support, di mana area yang paling kuat dia terjadi pemantulan dan itu udah terjadi beberapa kali, itu bisa kita beli di area itu. Nah, kita jual aja di area resisten. Itu kan juga udah dapat profit kan, bolak-balik gitu loh. Dan itu mungkin yang sering Ale lakukan kali ya, Le. Bener Yang nggak sih? mana? Kalau apa? Yang kalau misalnya lu beli di support, terus lu jual di Iya ya. resisten gitu. Itu kan, Karena ya itu yang terjadi kayak gue bilang kemarin kan, gue bilang soal Excel kan, gue bilang gue beli iya, XL itu kemarin itu di 2570 tuh Bianas yang gue bilang sama Andi, cuman Andi nggak sempat ikut. Terus nah, akhirnya tiba-tiba beberapa hari kemudian XL naik ke 2000, gue jual kok, gue jual di 2840 kalau nggak salah. Waktu itu dia sempat kayak mantul tapi dia turun lagi kan. Terus ternyata tutupannya malah 29 Nah, itu kok kalau gua nggak tutup porto ya gua akan masuk lagi sebenarnya. Ya, tapi ya karena tadi gue bilang ya jual dulu lah ya, mungkin dia akan terima turun, dia akan pasti akan turun nih either besok atau beberapa hari, mungkin dia naik dulu, dia bakal turun, akan nge-retrace kan setidaknya kan. iya, Terus ya udah ternyata dia turun dan gue dikasih lagi kan di 2830 atau 40 kalau nggak salah, sampai ke harga sekarang sih kalau menurut gue. Jadi ya sebenarnya harganya udah hit ya, cuman karena iya.
kok ngelihat kok kayaknya yang beli masih lebih banyak nih kayaknya, dan dia nyampe targetnya kalau nggak salah double bottomnya, kalau nggak salah terus tiba-tiba Iya, turun, kalau ya kan kecapai. Iya, nyampe kan, betul. capek kan double bottomnya. Mm. Jadi itu yang paling penting tadi, benar, kalau beli saham yang murah kita ngelihat dulu dari candlenya. Nah itulah pentingnya belajar candlestick. Kalau kalau misalnya Yes. kayak cuman beli oh ini murah, tapi di bawahnya kita nggak punya fondasi yang lebih kuat lagi, bisa aja nanti malah itu murah, murah di level yang ini, tapi belum tentu di itunya masih kuat lagi untuk turun ke bawah gitu loh. Jadi beberapa kali mantul sama support itu paling penting, dan sesuai kenapa kalau misalnya kalau gue pribadi sih kalau emang nggak paham harusnya punya mentorship sih, kalau kayak gitu sih penting sih, kayak buat biar kasih tahu kalaupun next time-nya lu kitanya sendiri belajar tradingnya sendiri dengan apa yang kita bisa dapat pelajarin dari misalnya grup yang apapun, misalnya mau yang manapun ya, mau yang Telegram Yep. ataupun yang mau gratis ataupun yang premium, itu ngaruh kalau emang kita mau niatnya dalam artian belajar bukan cuman karena cuman mau beli atau enggak. Jadi kita sambil sama-sama belajar sambil sharing itu penting. Itulah gunanya kenapa tapi bukan berarti kayak wah ini cost dia emang belajar di saham ini emang butuh cost kasarnya kalau untuk yang benar-benar yang benar-benar diatur ya. Dan itu tuh sih kalau menurut gue sih sangat-sangat ini sih sangat-sangat ngebantu ya kalau misalnya kalau emang teman-teman nih emang nggak ngerti sama sekali tapi mau belajar, karena kita ngomong investasi saham itu bukan setahun 2 tahun 2 tahun 3 tahun, kita ngomong long term. Banyak banget orang udah nggak kerja lagi ketika dia masa tuanya, dia cuma investing. Dan investing itu apa? Cuma di rumah investasi. Karena banyak ya kita ngomong dari teman-teman gitu, either yang teman-teman yang misalnya yang punya member ini ikut member situ, ya member yang ini itu, atau enggak yang gabung di member ini, mereka ya nggak ngeliat umur sih, tapi overall mereka banyak belajar dan kita pun sama-sama belajar, karena di saham itu nggak ada yang paling pintar, nggak ada yang paling jago untuk ngelihat market, Ya, itu kita benar. sama-sama belajar, karena bisa aja Handi dapat ataupun gue dapat info dari ini, tapi gue pun salah misalnya kayak gitu tuh, bener itu banyak banget sih kayak gitu. Jadi nggak semua orang itu 100% kayak gadesnya gitu, itu nggak ada. Benar-benar. Jadi Mm-mm. level yang paling ibaratnya ya namanya Tuhan di market ya market itu sendiri gitu. Mm-mm. Cuma market yang tahu gitu. Iya ya, Ya, tadi nyangkut itu ya nyangkut. ya benar. Ya, tadi ada Koyudi. Halo Koyudi. Oke, Apa kita Yudi Chen ya? lanjut. Ya, Koyudi Chen. Ya Oke, Ko gua kan Yudi sibuk banget. ini ada pertanyaan soal bentar, keluar. Oke. Poultry seperti Java kok anjlok kok. Oke. Jelasin Simpelnya nanti adalah kenapa. simpelnya adalah cost dari cost Hmm. production atau COGS itu terdampak karena dari ya kenaikan Naiknya gandum, harga kenaikan komoditas, benar. komoditas ya. Nah, Jagungnya itu di mana? jadinya itu jadi salah satu sentimen kenapa si saham ini, si saham Java, Cepin, Malindo itu nggak naik di era di dekat Lebaran gitu lah, karena Iya. kan kalau kita lihat kan eh, yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya itu adalah Java itu atau Cepin atau Setiap Malindo ya. mau Lebaran Itu naik pasti kan. Ya, mau ini Lebaran pasti naik fenomena. kan, Ini fenomena fenomena force major yang luar biasa kalau kalau kita ngomong kayak gini, karena banyak banget ya. yang kita udah disesuai jalan planning ternyata hancur, Ya, berantakan ya gara-gara emang kondisi kayak gini. Karena gue jujur sendiri, gue pun keluar dari si Java karena emang udah nggak bagus ya. Gue punya Java juga sama kita ya Andi ya, cuman ya betul. ketika dia pas turun di 1.600 ditambah dividen trapnya 4%, dia makin turun lagi, ditambah juga yang lain-lain kayak sektor consumer ini turun juga, wah ini kayaknya nggak dulu deh, out dulu deh, Ya, benar ya, kan, banyak kan, even kayak benar. kau Gencar juga ngomong itu, nih kayaknya kalau kalau turun kan ya gitu, Ya, jangan kan dulu lah. karena kan Java juga gue sempat nge-call di grup kan, cuman akhirnya ya gue liatnya kayaknya nggak bener, jadi ya udahlah gue Iya. batasin, gue jual aja, karena ya Yap. itu karena akhirnya gue nge kayak iya ya apa kayaknya susah naik karena dampak dampak dari kenaikan harga-harga komoditas yang menyebabkan biaya produksi juga terpengaruh gitu. Benar Nah, gitu, ngaruh banget. ya ngaruh banget. Nah, ini lanjut, Le. Ini tentang sell in Oke. May. Gimana kok? Mitos kah atau plus FOMC? Oke. Sell in May and go away itu nggak terjadi cuman di tahun 2020. Karena apa ya? Karena tahun 2020 itu kita nganggapnya adalah tahun tahun khusus lah ya, Le.
Time karena case itu ya, crash dan baru special case ya. special case lah ya, karena Ya. dia turun, crash, terus rebound lagi. Nah itu demand orang, demand investor terhadap market saat itu tuh cukup tinggi lah, walaupun fear-nya juga cukup tinggi. Tapi cuman Mei itu yang nggak kejadian. Namun kalau kita lihat dari 10 tahun terakhir, itu Mei itu selalu jadi bulan dimana rata-rata market itu koreksi. Kenapa? Karena seperti yang tadi saya bilang, Mei itu jarang ada laporan keuangan, ada sentimen, RUPS segala macam. Pokoknya corporate action itu jarang ada di Mei gitu. Sehingga itu yang membuat market juga kelihatan lesu, nggak ada apa ya, nggak ada pergerakan yang berarti Benar. gitu. Dan kalau kita lihat dari tahun ini, memang Mei itu bakal jadi saya rasa mungkin market nggak tahu turun apa enggak, cuman volatilitas pasti meningkat ya, range volatilitas pasti meningkat, dan kemungkinan memang market kemungkinan bisa koreksi ya, karena Bisa kita bisa lihat sih harusnya. salah satunya sentimen soal inflasi, kenaikan suku bunga di Amerika, walaupun itu secara makroekonomi nggak berdampak langsung ke kita gitu ya, tapi at least tuh market bakal bergejolak gitu loh. Jadi itu yang mesti kita antisipasi gitu. Jadi Mei ini pasti salah satu sentimennya adalah tentang kenaikan suku bunga ya, Le. Mungkin lu mau Benar. nambahin, Le? Kalau kalau gue sih ngelihat ya, kalau mungkin ini kan kita nggak tahu nih benar-benar kata lo bulan Mei emang Siap. sentimen kecil ya. Cuman kita harus mikir juga, asing ini kan masuk terus nih flow-nya gila-gilaan ya. Iya. Dengan dia pasti punya average yang lumayan tinggi ya. Kalau ngomong Yes. dia masuk terus gitu kan. Ya, kalau menurut gua kalau memang di bulan Mei ya mungkin ada fasenya mungkin akan koreksi, setuju ya. Yang paling penting adalah si IHSG ini udah rally ya. Rally banget loh dari berapa tuh? Dari 6 ribuan ya. Dia rally ke 7 ribu sekarang. Itu kayak ibaratnya kayak di bulan di 2020 ya, Handi ya, yang bulan yang Santa Claus rally-nya ini lebih lebih daripada Santa Claus rally ya, karena dia rally terus, walaupun dia turun besoknya di-HK lagi sama market ya. Jadi kalau menurut gue mungkin akan turun ya, mungkin ada koreksi untuk di beberapa emiten yang menurut gue di asing itu udah profitable, karena nggak mungkin kan mereka cuma beli-beli terus yang jualan siapa gitu. Nah itu mungkin ada. Nah terus pertanyaannya, nanti di bulan Mei mungkin apakah kita tinggalin market? Kalau gue sih nggak juga, karena ada sektor lain yang sebenarnya udah murah, yang udah jalan murah. Kayak kita ngelihat contohnya, kalau menurut gue ngelihat kayak di beberapa hari ini udah banyak ugat-ugat. Kalau menurut gue konstruksi ini udah mulai kelihatan sejalan sama Hari Pak ini yang Jokowi gerak. juga bilang ya hari ini gerak ya, maksudnya udah kayak kita ngeliat Wika, terus ngeliatin WSKP. Kalau menurut gue ya itu boleh dipantau sih menurut gue untuk kedepannya, walaupun karena ini udah inline ya, karena di tahun depan pos buat COVID itu akan dikurangin dan akan jatuh ke infrastruktur, sejalan dengan Ibu Sri Mulyani bilang. Kalau menurut gue itu jadi kita harus sudah dari sekarang nih, jangan sampai kita beli barang yang mahal, tapi jangan di all inin juga untuk beli yang murah, jangan ngejar wah ini bisa upside-nya bisa bigger, nggak gitu juga konsepnya ya. Yang paling penting psikologinya katur, dan itu swingnya lumayan panjang. Kalau menurut gue sih itu bisa dipantau sih. Betul, betul. Oke, nah menarik tuh insight dari Ale. Nah lanjut, Le. Ini gimana cek fair price-nya saham? Ya cek fair price-nya saham ya, lihat dari misalnya kita ngomong harga wajar gitu ya. Ya itu salah satunya kita mesti lihat fundamentalnya. Kita lihat kita, kalau gue dulu tuh ada Excel-nya gitu. Jadi ada Excel-nya cara ngitungin. Jadi lu masukin segala macam harga di saat itu berapa, lembar yang beredar berapa, segala macam itu dihitung di Excel-nya gitu loh. Nah, itu sembari lu juga mesti hitung yang namanya, kalau mau play fundamental ya lu mesti hitung yang namanya margin of safety gitu. Jadi margin atau jarak antar, gampangnya ada ya, jarak antara harga di pasar sama harga wajar secara fundamentalnya berapa aja, itu mesti dihitung secara fundamental gitu ya. Oke. Iya sih, Kemudian benar. nah, Le mau nambah?
Overall sih itu sih buat tips yang mulai-mulai ya. Hmm. Kalau misalnya ini sebenarnya simpelnya kalau emang nggak ngerti sama sekali, gue sih ini gue cuma menyarankan ya. Kita Ya. lu follow aja ini apa namanya tadi Hot Community kan dia punya Telegram yang free itu. Tapi kalau misalnya Mm-mm. kalian pengen benar-benar dibimbing banget itu bisa nanti langsung langsung DM aja sih. Kalau menurut gue itu bisa sambil Yes. sharing aja ngomong konsultasi portofolio lu gimana gitu. Kita nggak apa-apa, kita orangnya tipe orangnya sama-sama belajar, jadi sama-sama enak ngomongnya. Kalau menurut gue Ya. sih itu doang sih. Untuk tips-tips lain sih sebenarnya ngikutin market ya, karena lu akan tertempa dengan market sejalan aja sih by the time lah. Kalau misalnya Jam kita terbang ngomong ya. jam terbang, kalau ngomong setahun 2 tahun di market tapi belum profitable, masih banyak kok orang yang sampai 5 sampai 10 tahun Banyak. masih belum 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 profit. Yang paling penting uangnya muter di situ tapi bukan langsung habis ya. Nah itu bagus manajemennya, walaupun ya turun naiknya kita belajar secara itu kan psikologinya kayak gitu sih. Ya benar. Jadi ingat teman-teman, trading saham, trading kripto itu not just analisa teknikal atau analisa fundamental gitu. Tapi yang paling penting itu justru ada dua hal, dan itu juga sempat kita bahas di apa IG live-nya minggu lalu ya sama Mm-mm, Om Gus. Yaitu mm-mm. kita yang paling penting itu adalah mind atau psikologi trading kita. Itu paling penting. Yang kedua itu adalah soal money management. Gimana cara kita ngatur uang gitu. Even di kehidupan kita juga kalau kita nggak ngatur uang, kita nggak ngatur uang uang apa keuangan kita juga bakal berantakan ya. Nah, Setuju. itu dua hal yang paling penting menurut gua dibanding kita menitik beratkan kepada analisa fundamental dan juga analisa teknikal gitu. Ya, Le, Iya, tadi lu mau setuju. ini? Menuju ya? Mau apa? Nah, Enggak sih, udah aman. oke, okay, oke. Okay. Ini Nah, satu ini jam masih ada, loh. iya, bentar lagi. Oke, ini yang terakhir nih, Le, ya. Sektor Oke. penerbangan sama properti kok. Properti gue lihat cuman Pewon, karena Pewon lumayan di akum asing ya, Le. Lu lihat kan ya? Gue sama Hmm. satu lagi gue suka sih sebenarnya Ya, CTRA kalau menurut gue. oh iya, sama CTRA. Cuman Hmm. CTRA, BSDE, sama SMRA kayaknya secara flow masih belum belum Belum, belum belum, belum, bergerak belum, banyak belum. ya. Cuman Mm-mm, masih sideways aja, masih di support kalau nggak salah, mm-mm. dekat-dekat Betul. support. Mm-mm. Cuman kalau ngarepnya bisa jalan cepat kayaknya masih belum. Kemudian Belum, belum. sektor penerbangan kita cuman CMPP itu gua lihat masih belum ada bukan lebih masih bukan nggak ada sentimen, cuman CMPP secara saham itu masih saham yang cukup kecil ya satu. Hmm. Terus ini kayaknya lagi nggak ada flow di CMPP. Jadi belum ada Karena hal yang mendukung belum lah. belum ada flow karena masih ngomongin biaya aktornya lumayan tinggi Andi. Ah ya, benar-benar, iya iya. Hmm. Ya, oil oil apa minyak minyak oil segala macam kan lagi naik kan. Nah Iya. itu mungkin benar juga kata Ale. Jadi satu sentimen yang cukup Iya, berpengaruh. jadi Nah, bikin pengaruh naik.